Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Arasyid Trianto dengan NIM 14056240075 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Melalui video ini, kali ini saya akan menyajikan analisis individual sebagai bagian dari mata kuliah Sosiologi Organisasi Pendidikan. Analisis kali ini bertujuan untuk memahami lebih dalam sebuah fenomena penting dalam dinamika kehidupan kampus. Dalam dinamika kehidupan kampus, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM sering kali menjadi pusat aktivitas dan aspirasi mahasiswa. Lebih dari sekedar wadah perkumpulan, BEM dapat dilihat sebagai arena pengembangan potensi, tempat mahasiswa mengasah ide, mengembangkan karakter kepemimpinan, dan merumuskan pandangan ke depan. Oleh karena itu, analisis ini akan fokus pada peran BEM sebagai wahana kepemimpinan kampus, sebuah lingkungan yang secara aktif mendukung pertumbuhan kepemimpinan di kalangan mahasiswa. Kali ini kita akan menelusuri bagaimana partisipasi dalam BEM berkontribusi pada pembentukan kualitas seorang pemimpin. Maksud dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara keterlibatan mahasiswa dalam BEM dan proses pembentukan jiwa kepemimpinan serta penguasaan keterampilan sosial yang relevan untuk masa depan mereka setelah lulus. Tujuan saya adalah untuk menerapkan perspektif sosiologi organisasi untuk memahami struktur internal BEM, interaksinya dengan berbagai elemen di lingkungan universitas, dan dampaknya terhadap pembentukan pemimpin yang kompeten dan berintegritas. Melalui analisis ini, saya berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana organisasi mahasiswa seperti BEM dapat berfungsi sebagai sarana pengembangan kepemimpinan yang efektif, mempersiapkan anggotanya dengan keterampilan organisasi, kemampuan komunikasi, dan pemahaman mengenai dinamika sosial. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih tentang peran BEM, penting bagi kita untuk memahami konsep dasar kepemimpinan dalam konteks organisasi. Kepemimpinan tidak hanya soal jabatan atau kekuasaan formal. Lebih dari itu, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, menyampaikan visi misi yang menarik, dan memotivasi individu atau kelompok untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Dalam studi sosiologi organisasi, terdapat berbagai macam teori tentang kepemimpinan. Salah satunya adalah teori kepemimpinan transformasional, di mana seorang pemimpin mampu menginspirasi dan meningkatkan komitmen anggotanya melalui visi yang jelas dan daya tarik pribadinya. Teori lain adalah kepemimpinan transaksional, yang dimana lebih menekankan pada pertukaran yang jelas antara pemimpin dan anggota, berdasarkan pada pemberian penghargaan atau sanksi. Selain itu, terdapat juga gaya kepemimpinan partisipatif, yang mengutamakan kerjasama dan melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Organisasi mahasiswa seperti BEM seringkali menjadi tempat latihan yang baik untuk berbagai macam praktik kepemimpinan ini. Mahasiswa yang aktif di BEM memiliki kesempatan untuk mencoba berbagai peran kepemimpinan, mulai dari mengelola proyek kecil hingga memimpin kegiatan advokasi yang melibatkan banyak mahasiswa. Proses ini mengharuskan mereka untuk belajar mengambil inisiatif, membagi tugas dengan baik, menghadapi tekanan dan situasi yang tidak pasti, serta bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Lebih dari itu, keikutsertaan aktif dalam BEM secara alami mendorong pengembangan berbagai keterampilan sosial yang mendasari bagi seorang pemimpin yang efektif. Keterampilan ini meliputi kemampuan berkomunikasi yang meyakinkan dan penuh empati, baik melalui ucapan maupun bahasa tubuh, kemampuan untuk membentuk dan menjaga tim yang kuat dan solid, keahlian dalam bernegosiasi dan mencapai kesepakatan meskipun ada perbedaan pendapat, serta kemampuan untuk mengelola dan menyelesaikan masalah secara positif.
Keterampilan-keterampilan ini berkembang melalui interaksi yang intens dengan sesama anggota, pihak universitas, dan berbagai pihak terkait lainnya. Dari sudut pandang pribadi saya sebagai seseorang mahasiswa aktif yang telah mengikuti dengan saksama dinamika internal Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM selama beberapa semester terakhir ini, saya dapat menyaksikan secara langsung bagaimana BEM berfungsi lebih dari sekadar organisasi mahasiswa biasa. Menurut pengamatan saya, BEM secara aktif berperan sebagai kawah yang membentuk para pemimpin masa depan di lingkungan kampus. Pengalaman saya sendiri ketika dipercaya mengemban amanah sebagai staf di bidang advokasi memberikan gambaran yang jelas tentang hal ini. Saya dihadapkan pada berbagai situasi nyata yang menuntut kemampuan kepemimpinan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh saya. Contohnya, saat saya harus menjalankan program kerja atau proker-proker yang telah direncanakan oleh BEM. Pengalaman ini memaksa saya untuk belajar berpikir strategis di bawah tekanan waktu. Bagaimana cara memotivasi anggota tim yang mulai merasa jenuh dengan rutinitas, dan pentingnya mendengarkan sebagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan yang akan mempengaruhi banyak orang. Dari sini saya menyadari bahwa BEM bukan hanya sekedar organisasi tempat berkumpul, tetapi juga sebuah laboratorium kehidupan yang sesungguhnya, di mana berbagai pelajaran berharga tentang kepemimpinan dipraktikkan. Melalui pengamatan saya terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM, saya melihat bagaimana para pengurus di berbagai tingkatan organisasi secara aktif belajar untuk merumuskan visi dan misi yang jelas bagi organisasi, merancang dan melaksanakan program kerja yang seringkali kompleks dan membutuhkan perencanaan matang, mengelola sumber daya yang biasanya terbatas dengan efisien, serta berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak terkait. Pihak-pihak ini termasuk sesama mahasiswa, perwakilan dari unit kegiatan mahasiswa lain, jajaran pimpinan universitas seperti dekan, rektor, dan sebagainya. Sebagai contoh konkret, ketika BEM berhasil memperjuangkan kebijakan, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana kemampuan negosiasi, lobby, dan representasi dari para pemimpin BEM diuji dan diasah dalam situasi nyata. Lebih lanjut, dinamika internal BEM itu sendiri juga menjadi arena pembelajaran kepemimpinan yang sangat penting. Proses pemilihan pengurus yang demokratis, rapat-rapat organisasi yang seringkali diwarnai dengan adu gagasan dan argumentasi konstruktif, serta mekanisme evaluasi kinerja pengurus dan program kerja, semuanya berkontribusi dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep pertanggungjawaban, transparansi atau keterbukaan, dan betapa pentingnya umpan balik yang membangun untuk perbaikan di masa depan. Tentu saja tidak jarang terjadi perbedaan pendapat atau bahkan konflik di internal dalam organisasi. Namun justru melalui proses penyelesaian konflik inilah para anggota BEM itu belajar tentang pentingnya kepemimpinan yang inklusif, yaitu kemampuan untuk merangkul berbagai perbedaan dan membangun konsensus atau kesepakatan bersama. Menurut analisis pribadi saya, berdasarkan pengalaman mengamati dan berinteraksi dengan BEM, kekuatan organisasi ini sebagai kawah kepemimpinan bertumpu pada beberapa pilar utama yang saling terkait. Pertama, adanya otonomi dan tanggung jawab yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengelola organisasi mereka sendiri, memberikan mereka kebebasan untuk berkreasi dan belajar dari kesalahan. Kedua, tersedianya kesempatan yang luas bagi para anggota untuk mencoba berbagai peran kepemimpinan yang berbeda melalui berbagai bidang dan proyek yang ada di dalam struktur organisasi. Ketiga, adanya tekanan secara implisit untuk menghasilkan dampak positif bagi komunitas kampus melalui program-program kerja yang relevan yang pada akhirnya memicu munculnya inovasi dan inisiatif dari para anggota. Terakhir, jaringan sosial yang kuat terbangun di antara para anggota BEM menjadi sumber dukungan emosional dan intelektual, serta menjadi wadah pembelajaran informal yang sangat berharga.
mengurai lebih lanjut tentang analisis ini, kita semakin menyadari bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM jauh melampaui sekadar perkumpulan mahasiswa dengan minat yang serupa. Lebih tepatnya, BEM adalah kawah kepemimpinan kampus yang memegang peran fundamental dalam membentuk generasi pemimpin masa depan yang tidak hanya memiliki keunggulan intelektual, tetapi juga kematangan emosional dan kecerdasan sosial yang tinggi. Keterlibatan yang aktif dan konstruktif dalam BEM memberikan modal sosial dan kultural yang sangat berharga bagi perkembangan para mahasiswa. Mereka tidak hanya berkesempatan untuk mengasah keterampilan teknis atau hard skill dalam hal manajemen proyek, perencanaan dan perorganisasian acara, serta pengelolaan keuangan organisasi. Lebih dari itu, mereka juga secara intensif mengembangkan keterampilan interpersonal atau soft skill yang krusial bagi seseorang pemimpin yang efektif, seperti kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, berpikir kritis dalam menganalisis masalah dan mencari solusi, bekerja secara kolaboratif dalam tim yang beragam, serta berkomunikasi secara jelas, persuasif, dan empatik. Seluruh kualitas ini sangat dicari dan dihargai oleh para pemimpin di berbagai sektor industri, pemerintahan, maupun organisasi masyarakat. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi setiap mahasiswa untuk mempertimbangkan nih keterlibatan mereka dalam organisasi kemahasiswaan seperti BEM, yang dimana sebagai sebuah peluang emas untuk memperkaya pengalaman belajar di lingkungan kampus. Partisipasi ini bukan hanya sekedar kegiatan ekstrakurikuler, melainkan sebuah investasi waktu, investasi tenaga dalam pengembangan diri yang akan memberikan manfaat jangka panjang atau return of investment yang signifikan dalam perjalanan karir dan kehidupan pribadi mereka setelah lulus dari perguruan tinggi. Nah, dalam konteks yang lebih luas, pihak universitas juga memikul tanggung jawab yang sangat besar untuk menciptakan iklim akademik dan organisasi yang kondusif bagi perkembangan organisasi kemahasiswaan. Ini meliputi pemberian dukungan yang memadai, baik dari segi fasilitas, pendanaan, maupun bimbingan dari para dosen dan staf. Lebih lanjut, pihak universitas perlu mengakui dan menghargai peran penting BEM sebagai mitra strategis yang konstruktif dalam upaya mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten di bidang akademiknya masing-masing, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, bertanggung jawab, dan komitmen terhadap kemajuan bangsa dan negara. Sebagai penutup dari analisis ini, mari kita merenungkan bersama-sama sebuah pemikiran mendasar. Lingkungan kampus bukan hanya sekadar tempat untuk menimba ilmu pengetahuan dan mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga merupakan arena yang kaya akan kesempatan untuk menempa karakter dan mengasah jiwa kepemimpinan. Dan di tengah arena yang dinamis ini, Badan Mahasiswa Eksekutif atau BEM berdiri sebagai salah satu kawah yang paling efektif dan relevan dalam melahirkan para pemimpin masa depan bangsa yang berintegritas dan memiliki visi yang jelas. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian yang telah Anda berikan dalam menyimak analisis ini hingga akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.